Wow, menurut aku yang nggak pernah kursus persiapan bahasa Inggris yang intensif, dan aku pure belajar sendiri. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Merlin Elizabeth in the Netherlands. Hari ini cuacanya bagus banget, mulai hangat karena ini sudah mulai masuk musim panas. Aku duduk di taman belakang aku sembari menikmati bunga-bunga yang bermekaran. Aku mau cerita sama kalian mengenai pengalaman aku, bagaimana sih bisa lulus tes ujian bahasa Inggris internasional dengan gampang dan sukses. Nah, penasaran kan? Jangan lupa untuk disimak, jangan di-skip video ini, semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelum aku masuk ke inti tips-tipsnya, pastinya teman-teman yang sedang mempersiapkan kuliah ke luar negeri, atau kalian ingin mengejar beasiswa, atau kalian ingin pindah ke negara yang basisnya bahasa Inggris, pastinya bahasa Inggris ini penting sekali untuk dimiliki. Jangan sampai ketika kalian sampai di negara tersebut atau kalian sudah masuk ke universitas, bahasa Inggris kalian masih belepetan, itu kan akan menyusahkan diri sendiri gitu lah ya guys. Sedangkan materi-materi yang dibagikan itu pastinya sudah level up, sudah lebih sulit daripada bahan-bahan ujian. Dan bahasa Inggris internasional ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu TOEFL. TOEFL itu sendiri dibagi menjadi dua tipe. Zamanku itu mulai dari PBT, paper based test, dan itu kayak bener-bener kita dibagiin kertas gitu ya, dan ada lingkaran A, B, C, D, E, kita harus lingkarin, hitamkan jawaban yang benar. Pokoknya semua itu paper based. Dan tipe yang kedua dari TOEFL ini adalah IBT atau internet based test. Jadi semuanya tinggal klik-klik aja, nggak perlu sibuk menghitamkan atau mengurek-ureki jawaban yang benar. Nah, selain TOEFL, kalian juga bisa memilih IELTS ya. IELTS ini perbedaannya dengan IBT, sistemnya itu agak sedikit berbeda, tapi komposisinya tuh sebenarnya sama aja. Ada listeningnya, ada readingnya, ada writingnya, dan lain sebagainya. Perbedaannya yang juga cukup signifikan antara TOEFL dan IELTS adalah tergantung di negara mana kalian akan tinggal atau studi atau apply ya untuk beasiswa. Karena setiap negara itu memiliki kriteria tertentu, atau setiap universitas memiliki kriteria tertentu untuk meluluskan anak-anak yang akan masuk ke dalam universitasnya. Dan TOEFL itu rankingnya bisa sampai 550, itu sudah top. Minimumnya aku nggak tahu berapa, aku lupa. Tapi kalau IELTS, nah IELTS itu diperkenalkan baru-baru aja ketika aku lulus universitas, dan itu ranking penilaiannya juga beda, mulai dari band 0, band 0, sampai band 9 itu yang paling tinggi. Nah, terus aku harus pilih yang mana dong? Kembali lagi terserah kalian guys, dan juga tergantung di negara atau universitas mana yang akan kalian tuju. Kalau aku dulu guys, pertama-tama cuman ada TOEFL, dan itu PBT, itu susah banget. Nggak tahu kenapa aku selalu ada aja bagian tuh yang kurang atau yang gagal, sehingga aku harus mengulang-ulang lagi untuk latihan-latihan soalnya, dan juga kalau perlu ngambil kursus ekstra. Tapi waktu itu aku nggak sempat ngambil kursus, jadi bener-bener belajar sendiri. Dan ketika IELTS diperkenalkan di market waktu itu, aku langsung beli bukunya, aku lihat, aku pelajarin sendiri. Dan ketika membandingkan antara TOEFL dan IELTS, aku sih merasa ya, program IELTS itu lebih modern, lebih bahasa yang digunakan atau vocabulary yang digunakan itu lebih sederhana dibanding TOEFL. Dan juga nggak tahu kenapa aku merasa, mungkin ini aku salah ya, kayak ujian soal-soal yang keluar di IELTS itu lebih mudah dibanding yang TOEFL. Tapi gimana pun tetap standarnya sama, ada listeningnya, ada readingnya, ada writingnya, ada speakingnya. Jadi tetap kalian harus mengasah komprehensi kalian di semua bidang yang diujikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ngerasa kalau TOEFL itu lebih gampang daripada IELTS, bisa jadi. Mungkin kalian juga sudah terbiasa dengan metode pengujiannya, soal-soal yang dikeluarkan, itu bisa jadi sih. Terus pertanyaan yang sering dipertanyakan nih, aku kan nggak sekolah di luar negeri, tapi kenapa kok aku melakukan ujian bahasa Inggris internasional? Dan itu kan habis waktu untuk belajar. Sebenarnya guys, tujuan aku pertama itu adalah untuk keluar dari Indonesia, aku ingin coba tinggal di luar negeri. Dan karena aku tahu tujuanku tuh tinggal di luar negeri, bahasa Inggris tuh minimum harus di taraf tertentu. Dan waktu itu aku merasa bahasa Inggrisku tuh di bawah rata-rata gitu loh, so-so gitu, dan nggak banyak praktis, sehingga menyebabkan aku tuh nggak pede kalau aku ngomong bahasa Inggris atau menulis email ya, menulis surat dan lain sebagainya.
dan aku merasa penting. Bahasa Inggris tuh dimanapun penting dan akan kepake. Siapa tahu kedua, aku kepengen lanjutin studi master aku dan di universitas internasional, atau aku ingin ngejar beasiswa, itu pastinya tetap kepake. Jadi buat aku waktu itu ya benar-benar penting sekali dan perlu. Biasanya buat teman-teman yang ngejar beasiswa atau kepengen kuliah di luar negeri tanpa beasiswa pun, ujian bahasa Inggris ini adalah hal pertama yang paling susah dan paling memakan banyak biaya. Sekali ujian aja sudah berapa guys? Itu bisa jutaan. Ya, belum lagi kursusnya. Kalau kalian menghabiskan waktu di kursus, pastinya bisa sampai jutaan juga. Dan kalau dihitung-hitung, kalau kalian gagal satu kali, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian gagal berkali-kali, itu mulai kerasa banget bahwa uang yang kalian keluarkan hanya untuk lolos ujian bahasa Inggris itu besar sekali. Nah, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu, aku akan reveal nilai IELTS aku. Tadadada, di sini aku sudah ada kopinya, yang asli aku masih simpan. Dan di sini aku ngelakuin International English Language Test System itu di tahun 2014 ketika aku tinggal di Istanbul di Turki. Dan ini sertifikat ada masa expirednya. Jadi dia ini berlaku selama 2 tahun, dan dalam waktu 2 tahun ini kalian bisa menggunakan untuk ya enroll university atau kalian bekerja ya. Terserah apapun itu tujuannya, yang pasti dalam 2 tahun ini berlaku. Setelah 2 tahun apa yang terjadi? Dia nggak berlaku lagi guys. Jadi kalian harus mengulang lagi. Jadi usahakan dalam 2 tahun kalian langsung apply dengan tujuan kalian masing-masing. Dan di belakang sini sertifikat ada kayak band-bandnya, mulai dari band 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling tinggi band 9 itu artinya yang kalian sudah almost close to native. Dan kalau band 0 itu benar-benar not accessible information provided. Jadi sekalipun kalian ngomong apa, mereka nggak bisa menangkap apa yang kalian jelaskan, oke? Lalu berapa nilai aku? Jadi di sini ada 4 penilaian. Listeningku jujur ini jelek. Karena nggak tahu kenapa waktu itu aku ngerasa kurang optimal aja. Nilaiku 5,5. 5,5 itu artinya modest user, ya, has partial command of the language, copying with overall meaning in most situations, though is likely to make many mistakes. Nah, masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang aku bukan beberapa lagi sih, lebih tepatnya banyak. Should be able to handle basic communication in own field. Ya, selama itu di bidang aku masih bisa oke lah mendengarkan dengan level rata-rata basic. Tapi kalau sudah di bidang yang luar itu aku masih perlu belajar banyak. Nah, di sini aku kurang puas untuk nilai listeningnya. Reading bagus banget menurut aku, 6,5, 6.5. Nah, itu artinya competent user. Di sini ada penjelasannya. Has operational command of language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies, and misunderstanding in some situation. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situation. Nah, di sini sudah kompeten lah untuk reading. Kalau writingnya lebih bagus lagi dari sebelumnya, yaitu 7. Band 7, kita lihat ya. Wah, ini namanya good user. Ya, band 7 ini juga penjelasannya hampir mirip-mirip dengan band 6. Has operational command of language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies, and misunderstanding in some situation. Generally handles complex language well and understand detailed reasoning. Jadi satu level lebih tinggi ya. Good user. Nah, terakhir speaking. Speaking ini nilaiku lebih bagus lagi, yaitu 8. Aku juga kaget banget guys. Ini penjelasannya adalah very good user. Has fully operational command of language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situation. Handles complex detailed argument well. Nah, ini aku sudah almost close to expert lah ya. Jadi kalau di rata-rata dari 4 nilai ini, itu adalah 7 guys. Wow, menurut aku yang nggak pernah kursus persiapan bahasa Inggris yang intensif, dan aku pure belajar sendiri, benar-benar bagus. Ini bagus banget, aku sudah bisa apply beasiswa, dan aku bisa apply untuk ya mungkin pekerjaan-pekerjaan di level internasional. Menurut aku ini worth it banget. Ini adalah hasil jerih payah yang menurut aku luar biasa ya guys. Aku nggak
nggak mau ngeluarin banyak uang untuk ujian bahasa Inggris, dan aku mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, dan hasilnya itu dikirim ke alamat rumah kalian masing-masing. Jadi bener-bener kayak habis ujian kalian nggak tahu berapa nilainya, kalian cuma bisa guessing, oh kurang lebih aku gagal di sini, aku bagus di sini, dan kalian akan mendapatkan amplop, dan begitu kalian buka, kalian akan melihat nilainya. Jadi waktu itu bener-bener luar biasa. Sekarang tips-tipsnya. Sebelum kalian mau berangkat perang, pastinya kalian harus punya perangkat perang, yaitu buku-buku, atau CD, atau latihan soal-soal. Nah, itu kalian harus punya guys. Kalau kalian nggak punya uang untuk beli, pinjem, atau di perpustakaan juga banyak sekali. Aku waktu itu sampai menyisihkan uang jajanku untuk beli buku-buku, latihan soal, CD-CD, itu aku dengerin terus-menerus, aku latihan terus supaya aku bisa ngerasa mantep ketika ujian. Yang pertama yaitu listening. Listening ini cukup intensif guys. Di bagian listening ini ada dua bagian. Yang pertama, mendengarkan conversation antara 2-3 orang. Dan di bagian kedua, yaitu ada seseorang membacakan sebuah cerita atau beberapa paragraf. Dan di situ kalian diharapkan bisa menjawab soal-soal mengenai inti yang mereka bacakan. Saran aku adalah yang pertama, kalian bisa juga sebelum listening itu dimulai, ada orang yang membacakan, kalian membaca soal terlebih dahulu. Dengan begitu kalian tahu apa aja sih yang bakal dipertanyakan. Dan yang kedua, jangan sampai kalian kayak terlalu distracted dengan vocabulary yang terlalu advance, yang terlalu sophisticated begitu ya. Ada beberapa vocabulary yang kadang saya sendiri juga tidak tahu, tapi saya berasumsi saja artinya seperti itu. Yang pasti kalian perbanyak vocabulary kalian, itu penting sekali. Dan jangan terlalu distracted dengan vocabulary sehingga kalian merasa lost gitu ya ketika kalian harus menjawab soal-soal. Saran aku, kalau kalian sudah mentok, nggak ngerti, nggak ketemu jawabannya, dan kalian sudah nggak paham lagi, jangan menghabiskan waktu kalian di satu soal atau beberapa soal terlalu lama. Mendingan kalian skip dulu, nanti kalian bisa kembali lagi. Daripada kalian stuck dan kalian langsung merasa drop gitu ya, nanti itu akan berpengaruh ke soal-soal atau bagian ujian lainnya. Kalau kalian masih merasa nggak pede dengan vocabulary kalian, usahakan untuk belajar lebih banyak lagi vocabulary yang bakal keluar, dan juga sinonim dan anonim. Kadang mereka tuh kayak menggunakan vocabulary yang kita nggak pernah dengar, tapi mereka jarang gunakan. Seperti katakan mid-year. Mid-year itu artinya apa sih? Mid-year, medium, mid, artinya average gitu. Contohnya seperti itu. Walaupun kita lebih sering pakai average, tapi ternyata di arti sinonim itu bisa bermacam-macam. Itu bisa jadi salah satu tips. Ujian yang kedua yaitu reading. Kalau reading ini udah nggak ada lagi guys negosiasi. Kalian harus belajar membaca dengan cepat. Scanning, screening, apapun itu. Kalian harus baca. Kadang dikasih kayak satu paragraf gitu ya, yang panjang banget, hampir 3/4 kertas A4 itu, dan kalian harus mengerti intinya apa. Walaupun kalian nggak mengerti seluruh intinya, at least summary-nya apa, kalian harus tahu, dan soal-soal yang dipertanyakan itu apa. Kalian harus bisa menjawab. Kalau menurut aku, latihan-latihan soal di buku IELTS atau TOEFL itu sangat-sangat membantu. Nah, di bagian kedua ini ada juga kesalahan yang pernah aku lakuin, yaitu ketika aku ngeliat, wah ini readingnya panjang banget, intinya bulat banget, dan itu mengenai sesuatu yang gak menarik banget buat aku, mengenai science begitu. Dan aku melakukan kesalahan, yaitu aku langsung jump ke soal-soal. Dari soal-soal aku balik lagi ke teks. Begitu juga selanjutnya. Dan itu makan banyak waktu sekali. Alangkah lebih baik kalau dari awal aku paksain baca, paksain ngerti aja apa sih intinya secara garis besar, lalu aku ke soal-soal. Kalau nggak ngerti, aku akan kembali lagi ke bacaan tersebut. Jadi aku tahu, oh ini letaknya jawabannya di tengah-tengah. Oh ini jawaban ini di akhir. Seperti itu. Daripada aku bolak-balik, dan akhirnya makan waktu banyak banget. Dan itu tips yang sangat berguna sekali sih guys, bisa diterapkan. Ada beberapa pertanyaan itu yang bener-bener susah banget menurut aku. Jadi bukan gampang gitu ya guys, soalnya apa, kalian bisa menemukan jawabannya terpampang nyata persis seperti yang kalian temukan di soal-soal di paragraf sekian. Nggak kayak gitu guys, itu levelnya mungkin level bahasa Inggris kelas anak SD. Tapi kalau sudah tahap internasional, kalian itu diharapkan mengerti inti atau sinonim atau rangkuman dari bacaan tersebut
dan kalian bisa rephrase. Oke, bagian yang ketiga yaitu writing. Nah, ini aku paling suka sekali karena writing itu seperti kayak mengungkapkan apa yang kalian baca, apa yang kalian ngerti gitu ya. Tapi kalian harus latihan. Pastinya nggak ada tips lain selain banyak-banyak menulis. Jadi bagian menulis ini biasanya nanti akan keluar grafik, keluar diagram, keluar model statistik gitu ya. Dan kalian harus bisa menjelaskan dengan bahasa kalian ke dalam beberapa paragraf. Dan pastinya bukan cuma satu paragraf ya guys, kalian diharapkan untuk bisa menulis satu lembar A4 begitu ya. Nanti ada kertas menulis sendiri yang terpisah, dan di situ kalian diminta untuk menyimpulkan, menjelaskan, atau mengekspresikan sesuai dengan diagram atau soal yang mereka mau. Contoh yang aku ingat yaitu ada dikasih diagram tabel pembelian dari tahun ke tahun suatu produk elektronik. Dan produk elektronik ini ada macam-macam jenisnya, dan kalian diharapkan bisa membuat kayak menulis artikel sesuai dengan data yang mereka berikan. Ada juga kayak soal yang keluar mengenai diagram bentuk pie chart gitu ya. Di situ kayak presentase kependudukan di suatu negara, berapa yang meninggal, berapa yang hidup, berapa yang lahir, dan lain sebagainya. Kalau sudah lihat model-model seperti itu, nggak usah panik, nggak usah kayak langsung lumpuh duluan. Kalian cerna dulu, lihat apa sih isi diagramnya, mau ngomong apa sih. Lalu kalian bikin struktur intronya, terus bahan ya pembicaraannya, body pertama, body kedua, body ketiga, body keempat, lalu conclusion. Di bodinya sendiri terutama ya, aku kasih tahu this chart will explain about, this diagram shows that, this graph illustrates about bla bla bla. Jadi kalian sudah punya intro di depannya, tinggal kalian lanjutin sendiri. Nah, itu bisa berguna banget dan kalian bisa temuin di berbagai macam buku-buku latihan soal. Dan hal yang harus diperhatikan yaitu pemilihan vocabulary dan gramatika. Ini penting banget guys. Kalau gramatika itu sudah valid, nggak bisa diganggu-gugat, nggak boleh banyak salah. Lebih tepatnya harus zero mistakes ya. Usahain kalian itu bisa merangkai satu kalimat yang cukup panjang tapi tetap di gramatika yang benar. Dan vocabulary itu memiliki unsur sekitar kalau nggak salah 25% dari penilaian. Jadi semakin banyak vocabulary yang asing atau sophisticated atau yang advance kalian pakai, itu akan menambah nilai kalian. Nah, kita sampai di bagian terakhir yaitu speaking, ya ini bagian yang paling aku suka lagi daripada semua soal-soal yang diujikan. Makanya itu nilaiku semakin naik terus dan aku mendapatkan angka 8, almost close to expert. Tips yang aku bagikan yaitu banyak-banyak aja bicara guys. Aku tuh paling suka ngomong bahasa Inggris, walaupun komunitas di sekitar aku nggak mendukung, tapi aku praktis aja. Kadang aku latihan di depan kaca, aku rekam sendiri. Waktu itu dulu sih nggak ada rekaman ya. Aku cuma inget-inget aja apa yang aku salah, aku ulangin lagi. Aku ngomong suatu topik di depan kaca, aku lihat sendiri, aku ulangin lagi. Sampai bener-bener perfect. Dan aku sering mendengarkan news atau radio. Aku dengerin percakapan di berita contohnya, atau suatu podcast gitu ya. Dulu nggak ada podcast, tapi kayak acara radio gitu. Oh gini tuh artinya, oh gini tuh artinya. Lalu aku rangkum, aku bikin catatan sendiri. Nah, kalau kalian nggak pede, nggak percaya diri dengan kemampuan speaking kalian, kalian bisa juga mencari buddy atau teman gitu ya untuk latihan bahasa Inggris. Sekarang banyak sekali platform-platform yang menawarkan hal tersebut. Jadi ada kayak buddy internasional yang kalian bisa pilih, kalian bisa ngobrol-ngobrol aja. Itu sangat-sangat membantu sekali. Dan ketika ujian speaking ini, aku ingat betul aku masuk ke ruangan dan di situ sudah ada satu instruktur native speaker yang mana akan menjadi partner speaking kamu. Pertamanya sih gampang ya, mulai dengan introduction, jadi kayak siapa nama kamu dari mana, tujuan kamu belajar bahasa Inggris itu apa. Itu masih gampang lah ya, sekalian bisa latihan sendiri. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke bagian yang kedua, yaitu nanti dikasih 2 topik random. Kalau nggak salah ingat aku yang pertama itu mengenai olahraga, sport nasional. Lalu yang kedua itu mengenai peraturan politik begitulah, ada hubungannya dengan politik. Nah, kalau kalian suka dengan topik tersebut, pastinya akan gampang banget. Kalian akan ngerasa excited seperti aku. Tapi kalau kalian sial, kalian juga bisa dapat topik-topik itu yang di luar interest kalian. Jadi kalian benar-benar blank, nggak tahu apa yang mau dibicarain. Nah, karena itu balik lagi ke tips yang aku kasih,
perbanyak listening kalian dengan dengerin radio, dengerin TV, berita, karena di situ banyak sekali hal-hal yang bermunculan dan ter-up to date. Jadi ketika kalian diuji, kalian sudah siap, oh topiknya ini, aku tahu pendapatku seperti ini. Yang mereka mau lihat itu bukan hanya kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian pikirkan, tapi juga mentranslate, menjelaskan dengan cara yang kalian bisa ke orang asing, sehingga orang itu bisa mengerti. Perbanyak juga vocabulary dan juga gramatika, pastikan nggak salah sama sekali. Mungkin kalau vocabulary keserimpet dikit gitu ya, kadang ada kosakata itu yang cukup sulit, sampai kadang tuh lidah keserimpet, dan aku pernah ngelakuin itu, tapi aku ulangin lagi, itu nggak apa-apa, masih oke. Tapi kalau sudah masuk ke gramatika, berantakan sekali, dan kalian pola pikirnya nggak apa ya, tidak terstruktur gitu, bakalan susah banget. Percakapan itu ngeflow aja, kayak kalian ngobrol dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian. Di situ kalau terjadi dialog, ya kalau kalian menjawab sesuatu, dia menjawab sesuatu yang lain, sudah ada flow-nya, itu akan enak banget. Tapi kalau kalian itu stuck gitu ya, kalian gak bisa menjawab, atau kalian cuma menjawab dengan 1-2 kalimat aja, itu sudah tanda-tanda kalau wah ini bakalan susah banget buat kalian. Nah, itu tadi guys semua tips-tips singkatnya yang bisa aku berikan pada kalian. Siapa tahu bisa berguna, dan jangan lupa untuk terus berdoa, karena apapun kerja keras kalian, kalau tanpa doa itu kayaknya kurang jos gitu loh. Jadi tetap bersemangat, belajar dengan tekun. Percayalah, setiap waktu yang kalian investasikan untuk belajar itu pasti akan membuahkan hasil. Semangat terus, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye!